ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul kita tuh dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia, paham ibu sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah. Nih, kita baca bareng-bareng. Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah, atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustadz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih, boleh nggak Ustadz kita pakai tahun Masih? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa. Loh, toh kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah, karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat, kita harus punya tanggalan sendiri, kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh, kalau gitu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan, ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke, maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry, lagi agak batuk sedikit. Nah, jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah, disebut dengan Daulah artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah, atau disebut dengan ya Madinah saja, atau Daulatul Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh 2 raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul, baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu, emang kamu bagus apa, kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu ibu sekalian.
Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghalibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi, fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Ghulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan oleh orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan, sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia, kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa, tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun. Sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, itu sekalian, nggak ada yang prediksi sama sekali. Atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya. Gak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles, namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan, ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya, saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham ya sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik sekalian. Kalau gitu kita lihat, ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan. Rasul nggak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga nggak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu nggak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Nah, yang ini, yang warna hitam, ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas Risalatu Rasulillah
Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Kisra Malikul Faris, yaitu adalah kemudian kepada Kisra pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Azimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad, Nabi Allah, kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non muslim, boleh pakai begini. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amana billahi wa rasulihi wasyhadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya Dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan Dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, liungdzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna ismal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lah kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lah kenapa kurang ajar? Bapak Ibu sekalian, namanya bawahan. Kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu. Pertama disebutkan dulu kepada siapa, dan lengkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia. Dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, nggak punya apa-apa, baru tujuannya. Tapi ini sangat sekali nggak etika menurut orang-orang Persia. Lah kenapa? Yang dikirim itu namanya Syahansyah, julukannya Syahansyah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah, tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya. Tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham Ibu sekalian? Maka dia nggak mau langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh. Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari, lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Apa kata Rasulullah? Mazqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya.